53007 dari kelas A Sistem Informasi. Di sini saya akan menjelaskan sedikit materi tentang analisa perancangan sistem informasi penjualan kosmetik pada toko Rania Beauty. Yang pertama, pengertian tentang sistem. Pengertian sistem adalah suatu jaringan kerja dari prosedur-prosedur yang saling berhubungan, berkumpul bersama untuk melakukan suatu kegiatan atau untuk menyelesaikan suatu sasaran tertentu. Sistem juga merupakan sekumpulan prosedur yang saling berkaitan, terhubung untuk melakukan suatu tugas bersama-sama secara garis besar. Sebuah sistem informasi terdiri atas 3 komponen. Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa definisi sistem secara umum, unsur-unsur tersebut merupakan bagian terpadu sistem yang bersangkutan atau berinteraksi dan saling mempengaruhi dalam melakukan kegiatan bersama untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Selanjutnya, pengertian informasi. Informasi adalah merupakan hasil dari pengelolaan data menjadi bentuk yang lebih berguna bagi yang menerimanya, yang menggambarkan suatu kejadian nyata yang dapat digunakan sebagai alat bantu untuk mengambil suatu kebutuhan. Informasi juga merupakan hasil pengolahan data dari suatu atau berbagai sumber yang kemudian diolah sehingga memberikan nilai arti dan manfaat. Dari uraian tersebut didapat bahwa definisi informasi adalah data yang telah diolah menjadi sebuah bentuk yang berarti bagi penerimanya dan bermanfaat dalam pengambilan keputusan saat ini atau saat mendatang. Yang ketiga, pengertian sistem informasi. Menurut Abdul Qadir menyebutkan definisi sistem informasi menurut Durban, Migrant, dan Waterby, yaitu sistem informasi adalah mengumpulkan, memproses, menyimpan, menganalisis, dan menyebarkan informasi untuk tujuan yang spesifik. Sistem informasi adalah suatu sistem dari sub-subsistem yang saling terintegrasi dan berkolaborasi untuk menyelesaikan masalah tertentu dengan cara mengolah data dengan alat yang namanya komputer, sehingga memiliki nilai tambah dan bermanfaat bagi pengguna saya. Dari uraian tersebut didapat bahwa definisi sistem informasi adalah sebuah sistem yang terdiri dari komponen manusia, komputer, teknologi informasi yang berguna dan dimaksud untuk mencapai suatu sasaran atau tujuan tertentu. Selanjutnya, pembahasan inti. Ada 5 pembahasan yang akan saya bahas dalam video ini. Yang pertama, rancangan flow of diagram atau FOD, yang kedua rancangan hipo, dan ketiga rancangan konteks diagram atau CD, keempat rancangan data flow diagram level, dan yang terakhir desain input dan desain output. Pertama, saya akan menjelaskan rancangan flow of diagram. Sebelum kita membuat rancangan flow of diagram, kita buat dulu narasi terlebih dahulu. Sebagai berikut. Pertama, pembeli datang ke toko. Kedua, pembeli melakukan pemesanan produk. Ketiga, pembeli mengisi pemesanan belanjaan yang ingin dibeli. Keempat, pembeli menyerahkan formulir dan penjual mencarikan produk sesuai pesanan yang diinginkan. Kelima, pembeli mengisi formulir pengisian, pembeli menyerahkan formulir isian kepada penjual, dan pembeli meminta penjual mencarikan produk. Jika stok masih tersedia, pembeli melanjutkan pengisian dan menyerahkan kembali ke penjual. Jika stok produk tidak tersedia, maka pembeli akan mengembalikan formulir pengisian dan mencari produk lain lagi. Keenam, penjual mendata besaran isian. Ketujuh, penjual mengarsip data formulir isian dari pembeli. 8. Satu laporan diserahkan kembali ke pembeli. 9. Selanjutnya, pembeli membayar uang dan pergi ke kasir untuk melakukan pembayaran agar dibuatkannya sebuah laporan data. 10. Kemudian petugas kasir merekap data pembayaran untuk dibuatkannya laporan kwitansi. 11. Setelah petugas kasir merekap data pembayaran dan telah berhasil membuat laporan, kemudian kwitansi diserahkan kepada pembeli beserta produk yang telah dibeli. Berikut gambar dalam rancangan flow of diagram. Adapun rancangan hipo saya terdapat
4 proses. Yang pertama penjualan, pembelian, transaksi, laporan. Dalam pembelian diturunkan kembali menjadi data barang. Pada rancangan hipo saya terdapat 4 proses. Yang pertama penjualan, pembelian, transaksi, dan laporan. Dalam pembelian diturunkan kembali menjadi data barang. Berikut gambar pada hipo saya. Yang ketiga, rancangan konteks diagram. Rancangan konteks diagram sama seperti FOD. Sebelum membuat rancangan, kita membuat narasi terlebih dahulu. Berikut narasi dalam rancangan konteks diagram. Yang pertama, pembeli melakukan pemesanan ke siswa penjualan. Kedua, sistem melakukan verifikasi pemesanan. Ketiga, laporan hasil pemesanan dikirim ke kasir. Informasi pemesanan dikirim kembali. Yang kelima, data pembeli, data barang, status pembayaran dikirim ke dalam status. Keenam, kasir mencetak struk belanja. Ketujuh, kasir menyerahkan pembayaran ke pembeli. 8, kasir melakukan permintaan barang ke supplier. 9, supplier menerima permintaan barang yang dipesan oleh toko. 10, supplier mengirimkan barang kepada sistem. 11, kasir membuat laporan data supplier. 12, pemilik toko menerima laporan data masuk stok barang. Dan yang terakhir, pemilik toko menerima laporan penjualan. Dalam rancangan CD saya terdapat 3 entitas. Yang pertama, pembeli, kasir, supplier, dan pemilik. Berikut gambar rancangan konteks diagram saya. Selanjutnya saya akan membahas data flow diagram atau DFD. Di sini saya membuat 2 level. Yang pertama seperti gambar berikut ini. Dalam DFD level 1 ada 4 proses. Yang pertama proses penjualan, pembelian, transaksi, dan yang terakhir laporan. Dalam DFD level 1 terdapat juga data flow dan entitas. Dalam entitas ada 4. Yang pertama kasir, pemilik, pembeli, supplier. Berikutnya gambar DFD level 1 proses 2. Terdapat 1 proses yaitu data barang, 3 entitas yaitu kasir, pembeli, supplier, dan terdapat juga data flow. Selanjutnya bab kesimpulan dan saran. Entitas yang terdapat pada sistem penjualan kosmetik toko Rania Beauty terdiri dari pembeli, pemilik toko, kasir, produk, nota penjualan, dan laporan stok, serta laporan penjualan. Aktivitas yang dilakukan oleh entitas berupa orang atau operator adalah mencarikan produk, memberikan nota penjualan, membuat laporan penjualan, dan menghitung stok produk. Dengan adanya sistem penjualan yang terkomputerisasi, maka pengolahan data, penyajian informasi akan lebih cepat, serta keamanan data akan terjamin karena tempat atau media penyimpanan lebih terjaga dibandingkan dengan pengolahan data secara